Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriat Manabudi dengan NIM 1908452 kelas 2A TPS 8 UNAK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini mau memaparkan terkait materi tentang matematika diskrit. Dan di sini saya telah memilih 3 topik, yaitu yang pertama kombinatorial, yang kedua graf, yang ketiga pohon. Kita masuk langsung ke materi pertama, kombinatorial. Pernah nggak sih kalian berpikir apa sih itu kombinatorial itu? Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa kombinatorial itu adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Di sini ada kaidah-kaidah dasar untuk menghitungnya, yaitu kaidah dari perkalian dan penjumlahan. Dari kaidah perkalian, yakni P1 kali P2 kali hingga Pn hasil. Untuk penjumlahan P1 tambah P2 tambah hingga Pn hasil. Ini rule of product ataupun rule of sum. Prinsip inklusi eksklusi. Di sini kita mempunyai prinsip inklusi eksklusi, yakni himpunan A gabung B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang himpunan A irisan B. Untuk permutasi itu jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Adapun kaidahnya, permutasi itu kaidah perkalian, ini permutasi dari n objek, yakni misalkan n faktorial di sini, maka n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 hingga kali 2 kali 1 dengan rumus P n objek dan R beda selisih sama dengan n kali n-1 dikali n-2 hingga n kurang r-1 dengan n faktorial per n min r faktorial. Untuk faktorial di sini berarti ini ya, n dikali n-1 ini hingga seterusnya, hingga perkalian 1 ini n faktorial. Kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi itu bentuk khusus dari permutasi. Mengapa dibilang bentuk khusus? Karena untuk permutasi itu ada urutannya itu diperhitungkan, sedangkan pada kombinasi urutannya itu diabaikan. Jadi untuk rumus kombinasi yakni n dikali n-1 dikali n-2 hingga n dikurang r-1 per r faktorial. N faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial atau kombinasi kombinasi n dari r, n benda dari r yang dipilih sama dengan n per r, ini c n per r. Interpretasi kombinasi n r. Masalah ini penjelasannya tadi, karena di sini tertulis c n r. Interpretasi, maka banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari r elemen, banyaknya himpunan bagian dari r elemen ini dapat dibentuk dari himpunan n. Cara memilih r buah elemen dari n buah elemen yang ada. Urutan elemen dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Maka dari itu tadi, susunan hasil pemilihan tidak penting. Maka di sini dibilang permutasi itu atau kombinasi. Koefisien binomial. Ini x plus y pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Apapun yang dipangkatkan 1 maka bilangan itu sendiri.
hingga ke bawahnya dipangkatkan 2, berarti X plus Y dikali X plus Y hingga ke bawah, dan terbuatlah sigma N K sama dengan 0 kombinasi N K X pangkat N min K Y pangkat K. Koefisien untuk X N min K Y pangkat K adalah C N K. Bilangan ini koefisien binomial. Contoh soal, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, di antara 10 orang mahasiswa RPL angkatan 2019, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang demikian. Dimisalkan untuk A, atau yang pertama untuk contoh 1 mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Berarti di sini kita memasukkan mahasiswa A ini wajib ya, sedangkan B tidak perlu dimasukkan. Untuk yang kedua, ini mahasiswa bernama B lalu termasuk di dalamnya, sedangkan A tidak. Ini hampir sama dengan yang tadi, namun di sini kita hanya memasukkan B sedangkan A nya tidak. Berarti seperti kebalikan dari yang pertama tadi, 1.1 untuk 1.2. 1.3 nya mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya, berarti ini dua mahasiswa yang harus masuk gitu. Untuk yang 1.4 nya setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk dalamnya, berarti kita ini boleh satu, boleh keduanya masuk ini. Untuk yang ke-5, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, berarti di sini A harus dimasukin, bebas, pokoknya A harus masuk antara 2 orang tadi, diselipkan 1 untuk A. Dan untuk syarat terakhir ini mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua, contoh soal kedua, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut. Berarti kita mengambil 3 angka dari 5 angka ini, angka 1 sampai 5 ini, dengan syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka. Berarti kita hanya boleh 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita ngambil 3 angka, misalnya 1 udah diambil nih, 1 nggak boleh dimasukin lagi gitu. Untuk yang syarat kedua, boleh ada pengulangan angka, berarti kita misalnya 1 terus 1 lagi terus 1 lagi, itu boleh. Kita masuk ke penyelesaian. Pertama kita menyelesaikan soal nomor 1 dulu. Ini penyelesaiannya. Kombinasi 8 kombinasi 4 70. Mengapa 8 kombinasi 4? Begini. Karena A selalu termasuk dalamnya dan B tidak. Sedangkan A di sini sudah termasuk, berarti slotnya udah diambil sama A. Slot 5 ini tinggal 4. Sedangkan B tidak boleh masuk di sini, berarti A sama B udah dapat jatah ibaratnya. B nggak boleh masuk, tinggal 9. Terus A nya udah masuk, jadi tinggal 8, berarti 8 kombinasi 4. Untuk yang kedua ya, ini kombinasi 8 kombinasi 4 juga, sehingga di sini mahasiswa B ini hampir sama sih, kebalikan dari yang satu lagi mahasiswa ini, yang A dan B tidak ini, kan hanya ganti tempat aja ini. Kemudian 8 kombinasi 3. Mengapa 8 kombinasi 3 di sini? Karena A dan B udah termasuk di sini, berarti tinggal 8. Udah termasuk slotnya, tinggal dari 5, berarti dikurang 2 berarti 3, berarti 8 kombinasi 3. Di sini 9,4. Ini di sini ada salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Berarti salah satu boleh, keduanya pun juga boleh. Berarti nggak ada syarat. Ini berarti sama dengan yang di bawahnya, mahasiswa A selalu termasuk di dalamnya. Kan kalau di sini A juga boleh, B juga boleh. Ibaratnya dengan kombinasi 46. Dan di sini mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya, berarti tinggal 9 orang, 9 kombinasi 5 46.
tadi jumlah kemungkinan 3 dari 5 angka. Tidak boleh ada pengulangan angka dan boleh ada pengulangan angka. Di sini kita yang untuk A tidak ada pengulangan angka, berarti di sini permutasi dengan kaidah perkalian. Ini 5 kali 4 kali 3, karena di sini dari 3 angka, berarti kita hanya boleh mengambil yang tertinggi yaitu 5, 4, dan 3. Berarti 5 kali 4 kali 3 sama dengan 120. Dengan rumus permutasi ya ini permutasi 5 permutasi 2 atau 5 kali 4 kali 3 per 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 120. Untuk yang ada pengulangan angka, maka tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Karena di sini ada pengulangan angka, kita ambil yang tertinggi. Berarti di sini 5. Kemudian kita ulangi dengan 5 lagi, kemudian ulangi dengan 5 lagi. Berarti di sini perkalian 5 kali 5 kali 5. 5 kali 3 hingga 125. Nah, kita masuk ke bab kedua atau konten kedua, materi kedua, yaitu graf. Apa itu graf? Pernah nggak sih kebayang sama kalian tuh graf apa itu ya? Di sini kita jelaskan apa itu graf. Graf itu biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungannya antara objek-objek tersebut. Lihat di gambar di samping ini. Ini adalah peta. Hubungan antar kota di Pulau Jawa, khususnya ini di Jawa Barat dan Jabodetabek lah. Sini kan ada merah-merah nih, di sini simpul perfect dengan sisinya nih warna biru di sisi. Jadi graf itu himpunan dari simpul dan yang simpul yang dihubungkan dengan sisi atau garis. Ini graf. Nih, ini untuk berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Graf sederhana tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Ini contohnya. Untuk graf yang tidak sederhana, nih, ini termasuk tidak sederhana berarti kompleks kan. Nah, maka dari itu ini mengandung sisi ganda atau gelang graf tak sederhana, tidak simpel atau kompleks. Ini dua ini contohnya. Berdasarkan orientasi arah pada sisi. Di sini ada graf tak berarah dan graf berarah. Nah, di sini kita tidak tahu arahnya atau tujuan akhirnya itu mau kemana. Jadi kita bebas menentukannya karena nggak ada arahnya gitu. Sedangkan di sini ini ada tanda panahnya nih, hingga tidak bisa balik arah gitu. Jadi harus mengikuti arahnya dari tanda panah ini. Sini. Graf tak berarah tidak mempunyai arah, dan berarah berarti punya arah. Terminologi graf ada ketetanggaan, bersisian, simpul terpencil atau jauh. Simpulnya itu graf kosong atau nggak ada bentuk apa, graf itu nggak ada ininya, ujungnya gitu. Derajat, terminologi graf derajat, jumlah derajat genap yaitu 2 kali jumlah pada sisi. Dengan kata lain, graf itu PE, maka P termasuk P. DP sama dengan 2E, himpunan dari ketiga HG. Terminologi graf atau lintasan. Lintasan panjangnya N dari simpul awal P0 ke simpul tujuan Pn. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk P0, E1, P1, E2. P ini melambangkan vertex ya, sedangkan E ini HG. Vertex artinya itu simpul, sedangkan HG itu ibaratnya tuh garis gitu, sisi. Demikian hingga E1 hingga sisi dari graf G. Siklus cycle atau sirkuit. Lintasan panjangnya N dari simpul awal ke P0, P0 ke simpul tujuan Pn. Dalam graf G ialah barisan berselang-seling. Demikian hingga
Delete dari J. Untuk yang terhubung atau connected, terminal graf terhubung, dua simpul P1 dan simpul P2 terhubung apabila ada lintasan atau sisi atau garis, terhubung apabila terdapat lintasan. Ini seperti 1 ke 2 atau 1 ke 3, 2 ke 3, 1 ke 3 ke 4. Sedangkan apabila tidak terhubung seperti hanya 5 ke 6, sedangkan dia nggak tahu mau kemana lagi nih 5 nih. Nah, ini nggak terhubung nih. Ini kan 2 nih ke 4 nih. Ini ada perpotongan nih tengah-tengah jalan, jadi nggak terhubung ini. Untuk berbobot berarti grafnya tuh ada nilai gitu. Ada nilai berarti ya di grafnya itu kalau mau ke arah mana tentu nilainya bakal ada. Diawali dengan nilai awal, misalnya kita di awal nih nilainya 0, misalnya nih dari A kita mau ke B, berarti melaluinya tuh kalau melalui arahnya tuh ke B tuh 12 di sini. Nah, kalau ke E nih A ke E ini 10 gitu. Ya, lanjut. Graf sederhana khusus, graf lengkap. Simpulnya mempunyai sisi ke simpul lainnya. Lambangnya KN. Simpulnya N kali N-1 per 2. Graf lingkaran derajat 2 CN. Graf teratur ini derajatnya sama. Kemudian simpul biparte atau biparte graf, himpunan-simpulnya pisah menjadi 2 himpunan, dinyatakan sebagai bipartit. Ini contoh-contohnya ini contohnya lengkap nih kan tadi nih, satu ini sederhana, simpulnya ke simpul lain, ini simpul lain nih. Jadi semua simpulnya tuh terhubung nih. Ini lingkaran, bentuknya tuh nggak putus gitu, muter gitu. Ini seperti segitiga nih, nggak ada celah untuk masuk. Untuk 3 graf teratur nih, nah regular nih, ini kan bagus nih gambarnya nih, teratur. Ini simpul derajatnya sama, ini sama nih, ini 2, ini 3 nih sisinya nih. Nah ini 3 juga, ini 3 juga, ini 3 juga, jadi teratur. Di partai ini terdiri dari 2 himpunan nih, di sini nih saling berhubungan. Nah itu ada pernah di graf kan, ada ketanggaan, persisian, dan seranai. Ada lintasan dan sirkuit Hamilton, lintasan melalui simpul tepat kali. Jadi Hamilton ini dia tuh melalui lintasan, setiap lintasannya itu kena 1 kali gitu. Hamilton ini juga, sirkuit Hamilton ini juga sirkuitnya melalui simpul, kecuali simpul asal gitu, yang sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali, karena mereka kan mau ke simpul asal gitu. Jadi mau nggak mau dari simpul kan udah dari awal simpul asal mau ke akhir gitu, udah sampai akhir kan mau ke awal lagi, jadi 2 kali gitu melaluinya, jadi akhir ke awal lagi. Juga ini graf Hamilton ini memiliki lintasan semi Hamilton. Kalau untuk sirkuitnya aja sih, jadi sirkuitnya ini jadi semi Hamilton gitu. Planar ini lihat dulu ini gimana nih, nggak ada yang berpotongan, ini planar. Sedangkan ini kan dari atas ke bawah nih ada perpotongan nih antara samping ke bawah nih. Kalau planar itu berarti nggak ada sisi yang berpotongan. Kemudian untuk simpul graf pewarnaan, kita mau cari tahu dulu nih apa nih pewarnaan graf itu gimana sih. Nih di sini metode khusus pelabelan graf. Jadi kita mau labelnya tuh dengan warna-warna tadi. Di sini artinya memberikan warna pada titik-titik pada batas tertentu. Kalau warna simpul, warna simpulnya juga tidak ada 2 simpul yang bertetangga memiliki warna sama. Nah udah pewarnaan grafnya, berarti kita masuk ke bilangan kromatik.
Nih coba perhatikan gambar di bawahnya nih, ada warna-warnanya nih. Nih bilang konatik itu jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik-titik pada suatu graf. Nih karena di sini ada 3 warna, warna kuning, warna hijau, dan merah tua. Ini berarti bilangan komiknya itu 3 karena nggak boleh warnanya bertetangga itu sama. Jadi di sini udah ada kuning nih, atasnya nggak boleh kuning nih, bawahnya nggak boleh kuning. Misalnya atasnya hijau nih, bawahnya nggak boleh kuning karena di sini ada kuning, nggak boleh hijau juga karena hijau, berarti diberi warna baru seperti ini. Warna simpul graf nih, Boyle-Powell nih, ada algoritmanya nih. Suatu cara yang efisien untuk mewarnai sebuah graf, namun algoritma ini hanya memberikan batas atas. Jadi algoritma ini tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf. Nih kita lihat nih algoritmanya, urutkan simpul secara menurun dari derajatnya nih, misalnya dari derajatnya ke bawah. Nih urutannya tidak unik karena banyak yang beberapa simpul memiliki derajat sama. Ya memang sih, karena ada bagian yang graf itu sengaja dibuat jadi dengan simpul yang sama, simpul derajat ini sama gitu. Jadi beda tempat gitu, beda lokasi gitu. Jadi nggak bakal bisa kalau hanya untuk mewakili untuk langkah pertama. Jadi kita harus melakukan langkah kedua. Langkah kedua ini ya ini dengan mewarnai simpul pertama dan simpul-simpul lain yang tidak bertangga dengan simpul pertama. Ini kan derajat tinggi nih, kita warnain. Kemudian simpul-simpul lain dalam urutannya tidak berurut, tapi tidak bertangga dengan simpul yang awal kita warnain tadi. Lalu langkah ketiga ini kita mulai lagi langkah kedua tadi, daftar paling tinggi, ulangi prosesnya sebelum menggunakan warna kedua. Kalau misalnya nggak ada lagi, nah makanya kita ganti warna baru gitu. Kalau udah selesai nih, langkah terakhir ya ulangin sampai semua simpulnya selesai gitu, selesai diwarnain. Kita masuk ke ininya, lintasan lagi, sirkuit Euler, lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Sedangkan sirkuit Euler, sirkuit yang melalui setiap sisi graf tepat 1 kali. Nih Euler nih masing-masing sisi graf tepat 1 kali. Kalau sirkuit Euler nih tiap sisinya dalam graf tepat 1 kali. Ini tiap sisi, sedangkan ini masing-masing sisi. Jadi bedanya itu masing-masing sisi sama tepat 1 kali pada tiap sisi. Beda lah tiap sisi dengan masing-masing. Algoritma Dijkstra salah satu algoritma efektif memberikan lintasan terpendek. Jadi algoritma ini digunain untuk kita jika ada masalah, suatu problem atau kasus gitu, mencari lintasan terpendek, maka cocok untuk menggunakan algoritma Dijkstra nih. Dengan prinsipnya itu mencari titik lokasi dengan pencarian 2 lintasan yang paling pendek. Jadi ini ngebandingin gitu, maksudnya ada lintasan A, lintasan B gitu untuk menuju C gitu. Jadi kita mau ngelihat misalnya ada A, B, C, D gitu, A mau ke D lewat B atau lewat C gitu. Jadi kita mau ngelihat dulu pendeknya tuh mana dari lintasan tadi. Berarti di sini menggunakan bobot juga gitu. Ternyata titik baru yang memberikan jarak terpendek nih. Lintasan terpendek nih hampir sama sih tadi dengan Dijkstra nih. Dilalui dengan node ke node lain dengan besar nilai pada sisi yang jumlah akhirnya dari node awal ke node akhir paling kecil. Ini tadi nih algoritma terpendek nih. Nih kita masuk ke CSP. Apa sih CSP itu? Terus itu apa sih? Ini suatu permasalahan di mana salesman itu harus mengunjungi semua kota. Tapi dikunjunginya tuh setiap kota tuh sekali gitu, setiap tempat itu sekali. Jadi dia harus mulai dari awal, kota awal itu ke nantinya tuh setelah dia ngunjungin semua tempat, dia balik lagi gitu ke kota awal lagi. Jadi ibaratnya dia udah muter-muter, tapi tiap tempat yang dilalui itu sekali gitu, nggak ada tempat yang sama dia lalui gitu, dia kunjungin gitu. Ini kita masuk ke contoh soal nih, ada 2 soal nih.
algoritma Albert Powell sama kromatiknya nih, gambar ini nih. Kemudian graf 5 buah simpul, menggambar graf dengan derajat masing-masing simpul nih. Jadi kita masuk ke contoh salah satu ya, kita selesaikan dulu. Ini kita ke Powell tadi nih, gunakan algoritma Powell kromatik. Ini misalkan ini ngambil satu, gambarnya antara A, B, C atau D, E nih. Kita misalnya naik satu nih, di satu ini kita nggak boleh lagi warnain yang lain gitu. Misalnya ngambil E warna apa gitu, warna merah, warna ungu atau warna hijau gitu. Berarti D sama C nya ini nggak boleh warna yang sama. Kemudian D pun juga nggak boleh, misalnya warna sama dengan E. Misalnya ini E nya warna merah, D nya warna hijau, berarti C nya harusnya beda dari duanya tadi. Berarti di sini bisa dilihat 3 warna sih ya. Kita lihat di jawabannya nih. Nah benar 3 warna nih. Langkah pertama, urutan simpul nih udah diurutkan, C dengan 4, D nya 3, B nya 3 juga. Ini warna simpul pertama, ini kan berarti 3 warna nih. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2 nih, 5 buah simpul. Dapatkan kita menggambar graf simpul nih. Contoh soal nomor 2 nih, ini A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil 2, 3, 1, 1, 2, 9. Sedangkan simpulnya itu harus genap kan, jadi nggak bisa. Sedangkan yang B nya dapat karena derajat semua simpul sama genap 2, 3, 3, 4, 4. Nih, pohon. Kepikir gak sih pohon apa itu sih? Gerak tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon, depan rumah juga ada pohon sih, tapi enggak sih, soalnya katanya ini graf loh, graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ayo kita masuklah, kita lihat materinya. Hutan, kok malah hutan sih? Tadi pohon, sekarang hutan, maksudnya apa sih? Ternyata loh, kalau hutan dengan pohon tuh ada hubungan loh. Jadi kumpulan pohon itu jadinya hutan loh. Kumpulan pohon yang saling lepas itu adalah hutan. Graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Tiap komponen dalam graf terhubung adalah pohon. Oh, gini loh maksudnya. Gini, jadi di dalam misalnya hutan itu, kalau nggak ada pohon nggak bakal jadi hutan. Kemudian pohon itu kan satu, sedangkan hutan tuh banyaknya pohon gitu. Jadi pohon jadi hutan gitu. Di sini kan ada hutan nih. Di hutannya tuh ada 3 pohon di sini nih. Pohon 1, pohon 2, dan pohon 3. Sifat-sifat pohon. Nih, graf. Vertex EJ adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya n. Maka pernyataan di bawah ini adalah grafnya pohon. Kemudian simpul grafnya terhubung dengan lintasan tunggal. Grafnya terhubung dan memiliki m dengan n-1 buah sisi. Sisinya tuh n-1. G nya tidak mengandung sirkuit, n-1 sisi. Tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Grafnya terhubung dan semestinya ada lembatan. Oh gitu, jadi setiap sisinya tuh sebagai penghubungnya gitu. Kita masuk ke pohon berakar. Ada pohon berakar lagi. Pohon berakar yang 1 buah simpulnya diperlakukan sebagai akar. Jadi pohonnya ini gede nih, ada akarnya ini, dinamakan pohon berakar, sehingga sisi-sisinya diberinya arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar. Nih ada tanda panahnya nih, ke bawah.
Ini tanda panahnya dibuang ini. Oh gini. Kita masuk ke pohon biner, pohon MRI yang N sama dengan 2. Tiap simpul memiliki cabang paling banyak 2 buah anak. Pohon yang simpulnya terletak di bagian kiri saja atau di bagian kanan saja dinamakan pohon condong, sweet tree. Pohon biner yang tiap simpulnya memiliki tepat 2 buah anak kecuali simpul pada atas bawah dinamakan pohon biner penuh. Ini loh, ini condong ke kiri, ini condong ke kanan. Di sini kita tarik dari atas kiri, atas, di tengah sampai ke kiri bawah, atas, tengah sampai ke kanan bawah. Ini ada terapannya loh, terapan pohon biner, pohon ekspresi. Maksudnya gimana sih pohon ekspresi ini? Oh gini loh, pohon ekspresi ini A tambah pohon ekspresi dari A tambah B dikali C bagi D tambah E. Nih dari A kita ambil ekspresinya ditambah B, kemudian A tambah B ini kita kalikan, jadi dikalikannya dari C, ini berarti buka kurung lagi nih, C dibagi buka kurung lagi D ditambah E, jadinya pohon ekspresi ini. Ini jadi udah selesai pohon ekspresi. Kita masuk ke nomor 2, terapan nomor 2, yakni pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan 3 buah elemen. Di sini berarti kita andaikan di sini kita lihat nih A B C, A C B, B A C. Ini berarti ngambilnya yang tengah ini. Yang tengah ini B, ini C, ini A, ini C. Berarti kita ambil ini. B banding C kan? B banding A lebih besar daripada C. Maka A nya yang naik ini. Ini A nya di depan nih, A nya naik. A. Ini C lebih besar daripada A sama B. C nya lebih besar daripada A. Ini. Berarti B nya yang naik. Ini A sama B. A lebih besar daripada B, A nya naik. Di sini B A C, A nya naik, C nya naik, berarti A sama C diputuskan, berarti B yang naik kalau A bagi C. Kalau di pembagian di sini berarti yang naiknya yang selain itu, sedangkan kalau yang lebih besar itu ambil yang tengah gitu. B sama C, ini C lebih besar daripada B, lebih besar daripada A, yang ambil C nya sama B. Berarti karena ini udah B, berarti ngambil C sama B, bandingnya B nya lebih besar daripada A sama B ini. Berarti antara A sama B ini harus diputuskan ini. Nah, karena di sini A lebih besar daripada B, lebih besar daripada B, sedangkan di sisi kanan B lebih besar daripada A. Kode awalan nih, kode prefixnya, wah angkanya dikit 10 nih, 000. Lihat di bawah 000, 001, ini 001. Berarti ini 001, 000. Berarti ini turun ke bawah ini. Ini 01, 01, 10, 10, 111. Berarti ini ke arah sisi kiri, menurun ke kiri itu, maka angka awal itu 0, sedangkan ke kiri sisi kanan maka 1. Nih di nih 11 nih, 11, 10, 10. Kita lihat ke nomor 4, kode Huffman. Kode Huffman, wah kok ada bagi-bagi sih, oh peluang. Ini ada karakternya, ada tabelnya loh. D1/7, ini gabungan ABCD. Untuk ABCD ini dari frekuensinya ini loh, dijumlahkan jadi 7/7. Berarti kita lihat di bawahnya, yang paling kecilnya itu apa yang bisa dijadiin B dan D. Kita ambil B dan D nya, kita taruh di bawah B dan D, kemudian kita gabungin BD 2/7. Kemudian yang lebih kecil lagi untuk bandingkan dengan 2/7, angka 2 itu C, maka C
B nya BCD 4/7. Kemudian kita ambil A, A nya 3/7. Ini berarti semakin ke kanan maka angkanya dengan angka 1, semakin ke kiri maka angka 0. Ini seperti B nya 111. Berarti ini seperti kebalikan dari kode awalan. Ya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya 1. Tentukan mana di antara graf berikut yang merupakan pohon atau hutan. Nih, A, B, C, D. 2. Nyatakan ekspresi aljabar berikut ke dalam pohon biner. Nih, kita lihat. Nah, ternyata panjang loh penjelasannya. A. Merupakan pohon karena tidak memuat sirkuit. B. Pohon karena terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ternyata A sama B ini tampak sama. Kita lihatnya seperti berbeda padahal sama gitu. Hanya saja tidak seperti akar. Namun pada pohon tidak perlu harus bentuknya seperti tanaman atau akar. Yang C, bukan pohon karena di sini antara V3, 4, 5 membentuk sirkuit. Yang D, hutan ini karena di sini ada 2 pohon, V1, V2, V3, yaitu 1 pohon. V4 sampai V9 ini 1 pohon lagi, jadinya hutan. Karena hutan itu terdirinya minimal 2 pohon untuk di dalam rumusan matematika. Nah, udah selesai nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi ekspresi dalam bentuk pohon biner. Kita lihat nomor 2. Nah, seperti ini. X per Y plus Z. Di sini berarti X dibagi ini dibuka kurung lagi, dibagi ini Y tambah Z. Kemudian yang B, X per Y, X dibagi Y ditambah Z. Yang C, X min Y dikalikan Z ditambah U dibagi V. Seperti itu bentuknya. Mudah bukan? Ya, kalau belajar akan mudah. Tapi kalau tidak belajar, entahlah, nggak bisa mendapatkan apa-apa. Sekian dari saya dan terima kasih. Selesai.